Gembong narkoba Freddy Budiman yang sudah dieksekusi pekan lalu mewariskan polemik. Kepada koordinator Kontras, Freddy mengaku menyetor miliaran rupiah ke aparat hukum. Tidak terima dengan tudingan itu, Polri, BNN, dan TNI langsung menempuh jalur hukum. Gajah mati meninggalkan gading. Freddy Budiman mati meninggalkan kontroversi. Ungkapan ini tampaknya sangat tepat untuk menggambarkan polemik dan kontroversi pasca eksekusi gembong narkoba tersebut. Lebih dari sepekan usai dieksekusi di Nusa Kambangan, Freddy Budiman menyisakan cerita tak sedap yang menyeret penegak hukum Indonesia. Freddy dieksekusi bersama 3 narapidana lain pada Jumat dini hari 29 Juli 2016. 4 terpidana mati ini merupakan gelombang ketiga eksekusi mati di era Joko Widodo. Sebelumnya santer terdengar eksekusi tahap 3 ini akan menyasar 14 terpidana mati. Selain Freddy, regu tembak juga mengeksekusi Michael Titus Ikwe asal Nigeria, pemilik 5,8 kg heroin yang dibekuk tahun 2002. Kemudian Humphrey Ejike alias Dokter asal Nigeria. Humphrey merupakan otak dari peredaran narkoba di Depok tahun 2003. Ia ditangkap atas kepemilikan 1,7 kg heroin. Dan terakhir, Sheikh Osman asal Senegal. Osman tertangkap tangan memiliki 2,4 kg heroin di sebuah apartemen di Jakarta Selatan. Osman divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Juli 2014. Freddy, Michael, Humphrey, dan Sheikh Osman dieksekusi di tengah hujan deras oleh regu tembak di lapangan Tunjang Panaluan, Limas Buntu, Pulau Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Menurut keterangan Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nur Rahmat, eksekusi mati tersebut dilakukan pada pukul 24:45 menit. Selain Nur Rahmat, pelaksanaan eksekusi mati disaksikan oleh Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Condro Kirono. Tak hanya itu, ada 1.400 polisi bersiaga saat proses eksekusi berlangsung. Beberapa jam setelah pelaksanaan eksekusi, Jaksa Agung HM Prasetyo langsung menggelar jumpa pers. Prasetyo menjelaskan 4 terpidana mati sudah dieksekusi, sementara terhadap 10 terpidana mati lain segera menyusul secara bertahap. Setelah dilakukan pembahasan bersama-sama dengan unsur terkait daerah, ada Kapolda di sana, ada salah satu direktur konsuler dan luar negeri dan lain-lain. Ternyata yang dari hasil pengkajian itu 4 orang yang memang perlu untuk diskusi pada dini hari tadi. Jadi sementara yang 10 lainnya akan kita tentukan kemudian. Eksekusi tahap 3 akhirnya berbuntut panjang, bukan soal eksekusi 10 narapidana yang ditunda di detik-detik terakhir, tapi menyangkut pengakuan Freddy Budiman. Memang, jelang pelaksanaan eksekusi Freddy Budiman beredar pesan berantai atas nama koordinator Kontras Haris Azhar. Pesan yang diberi judul Cerita Busuk dari Seorang Bandit mengungkapkan testimoni terpidana mati asal Surabaya yang mengaku menyetor miliaran rupiah ke aparat penegak hukum. Tidak hanya itu, untuk memuluskan bisnis narkobanya, Freddy bahkan di-backup seorang jenderal TNI berbintang 2. Jenderal ini pernah mendampingi Freddy saat menempuh jalur darat ke Sumatera. Selain itu, Freddy juga mengaku ada oknum petugas BNN yang meminta pihak lapas Nusa Kambangan mencopot kamera pengawas CCTV untuk mempermudah Freddy mengendalikan bisnis peredaran narkoba dari lapas. Haris Azhar membenarkan testimoni tersebut. Bahkan menurut Haris, kesaksian tersebut keluar langsung dari mulut Freddy kepada dirinya saat berkunjung ke salah satu lapas di Nusa Kambangan pada tahun 2014. Freddy Budiman memang dikenal sebagai gembong narkoba kelas kakap. Ia dihukum mati karena mengimpor 1,4 juta ekstasi, padahal saat itu dia sedang di dalam penjara. Tidak hanya itu, Freddy juga membangun pabrik narkoba di selnya. Setelah dipindah ke Nusa Kambangan, lelaki berusia 40 tahun ini masih mengontrol bisnisnya termasuk mengimpor 50.000 pil ekstasi dari Belanda lewat Jerman ke Indonesia. Kabar tak sedap seputar testimoni Freddy Budiman yang menyasar aparat kepolisian langsung disikapi Mabes Polri.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan pihaknya akan mengecek kebenaran testimoni itu langsung ke Haris Azhar. Beberapa hari setelah Freddy dimakamkan, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras menggelar jumpa pers. Kepada media, Kontras menyayangkan eksekusi mati terhadap terpidana mati kasus narkoba Freddy Budiman sebelum Freddy mengungkap keterlibatan para petinggi lembaga penegak hukum dalam bisnis haram narkoba. Kontras menilai eksekusi mati terhadap Freddy sebagai bentuk konspirasi untuk menutupi keterlibatan para petinggi lembaga penegak hukum. Menurut Koordinator Kontras Haris Azhar, sebelum dieksekusi mati, Freddy banyak bercerita tentang keterlibatan sejumlah petinggi Polri, Bea Cukai, dan BNN dalam bisnis narkobanya. Freddy menyatakan selalu menghubungi polisi, BNN, dan Bea Cukai saat narkoba miliknya masuk ke Indonesia. Freddy juga mengaku berbagi keuntungan hingga puluhan miliar ke beberapa pejabat. Menurut Haris Azhar, Freddy mengaku setoran ke BNN bahkan mencapai 450 miliar rupiah dan ke pejabat tertentu di Mabes Polri sebesar 90 miliar rupiah. Saya merasa bahwa menghukum mati Freddy Budiman itu bagian konspirasi untuk menutup informasi siapa-siapa yang terlibat. Termasuk ke pemerintah sebelumnya. Sekarang saya cerita begini, terus orang mau bongkar. Ketika kita mau bongkar, Freddy Budimannya udah meninggal. Saya mau tanya di Republik ini siapa yang bisa ngidupin orang mati? Pengakuan Freddy melalui Haris Azhar ditindaklanjuti Mabes Polri dengan melakukan sejumlah pengecekan. Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah memerintahkan Divisi Propam dan Humas untuk melihat pledoi yang disebut oleh Haris. Namun dalam pledoi Freddy itu, polisi tidak menemukan adanya nama Oknum Bayangkara yang disebut-sebut menerima suap. Selain itu, polisi juga telah menemui pengacara yang selama 8 tahun mendampingi Freddy. Kepada polisi, pengacara itu mengatakan bahwa Freddy tidak pernah menyampaikan informasi seperti yang diungkapkan kepada Haris Azhar. Di situ di pledoi katanya ada, kita sudah melakukan langkah ya, dari Propam dan dari Humas sudah melangkah mencari pledoinya. Yang disampaikan sudah kita cek tidak ada. Beliau juga menyampaikan bahwa pengacaranya mengetahui, pengacaranya Freddy Budiman. Propam sudah melangkah dengan Humas, mengecek, bertemu dengan pengacaranya sudah hampir 8 tahun mendampingi bersangkutan. Ini sama menyampaikan tidak pernah mendengar informasi itu. Bahkan biaya untuk pengacara sendiri itu seringkali tersendat pembayarannya. Bagaimana mungkin akan memberikan sampai ratusan miliar. Secara terpisah, Kepala Badan Narkotika Nasional, Komjen Pol Budi Waseso menyatakan berterima kasih kepada Koordinator Kontras Haris Azhar yang sudah mengungkap pengakuan Freddy Budiman. Selain berterima kasih, Budi Waseso menantang Haris untuk membuktikan keterlibatan oknum BNN dalam sindikat jaringan narkoba. Budi Waseso menambahkan, pasca heboh-heboh pengakuan Freddy lewat Haris itu, BNN sedang melancarkan proses penyelidikan internal. Pada Saudara Haris, kalau itu benar, ya karena kita berkomitmen, kita harus bersihkan, ya, bersihkan oknum dari siapapun, ya, yang ada di BNN ini harus bersih, ya karena kita sudah komit bahwa kita ini memberantas narkoba, tidak masuk dalam jaringan narkoba, ya atau memanfaatkan, ya, dan ini sudah jadi komitmen saya juga. Kita melakukan tindakan tegas kepada siapapun ya yang ada di BNN khususnya. Ya. Dan kita juga kerjasama dengan Polri, dengan TNI. Jika BNN sedang melakukan penyelidikan internal, Polda Metro Jaya justru langsung memecat 2 anggotanya yang terlibat jaringan Freddy Budiman. 2 personel dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya itu adalah Aibda Sugito dan Bribka Bahri Afrianto. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Awi Setiono mengatakan, kedua polisi itu diberhentikan karena menjual barang bukti sabu seberat 200 gram ke jaringan Freddy. Atas pelanggaran ini, mereka divonis 9 tahun penjara. Selain melakukan evaluasi internal, tim kuasa hukum dari Mabes Polri, TNI, dan BNN sepakat memproses pengakuan Freddy Budiman kepada Koordinator Kontras Haris Azhar ke jalur hukum. Pada 3 Agustus lalu, Haris resmi dilaporkan dengan tuduhan melanggar Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik karena menyebarluaskan informasi tersebut.
Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, perbincangan antara Haris Azhar dan Freddy Budiman yang disebarluaskan ke media massa terkait dugaan keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam peredaran narkoba sangat disayangkan. Hal ini karena belum ada bukti yang kuat untuk membenarkan pengakuan Freddy Budiman yang telah dieksekusi mati. Atas dasar itulah, tim hukum dan Mabes Polri, TNI dan BNN sepakat untuk membuat laporan polisi. Dari tim hukumnya Polri, tim hukumnya TNI, tim hukumnya BNN itu sudah rapat. Jadi yang saya sampaikan ini adalah merupakan hasil keputusan rapat. Artinya ada kesepakatan daripada berdebat terhadap hal-hal yang untuk bisa rancu pemahamannya lebih bagus kita selesaikan pada dulu. Wakil Presiden Yusuf Kala mendukung pelaporan yang ditujukan kepada Koordinator Kontras Haris Azhar. Menurut JK, dengan dilaporkan ke polisi, Haris Azhar bisa punya kesempatan untuk memberikan keterangan sebenar-benarnya. JK pun menyerahkan sepenuhnya kasus itu kepada kepolisian. Ya, semua informasi harus begitu. Dengan katakanlah mengadukan Haris Azhar itu bagus, disitulah Hari dapat menjelaskan secara detail pembuktiannya. Itu bagus. Jadi justru ini dengan dilaporkannya Hari itu cara yang paling tepat Haris Azhar itu untuk membuka persoalan secara terang-terang. Ya. Dan kemudian tentu pihak polisi dan aparat hukum itu menindaklanjuti kalau memang terbukti. Laporan 3 lembaga negara ternyata tidak menyurutkan langkah Haris Azhar. Buktinya, Kontras bersama sejumlah lembaga swadaya masyarakat lainnya membuka posko darurat untuk membongkar keterlibatan aparat dalam praktik ilegal peredaran narkotika. Haris Azhar menyatakan pasca pesan viral pengakuan Freddy Budiman, Kontras banyak menerima laporan dari masyarakat menyangkut kasus peredaran narkotika oleh oknum aparat. Isi surat elektronik tersebut umumnya berisi pengakuan warga yang jadi korban permainan aparat penegak hukum dalam penindakan kasus narkotika. Selain itu ada pula modus kriminalisasi yang dilakukan aparat kepada masyarakat, yakni dengan menaruh narkotika dan seolah barang haram itu dibawa oleh korban. Saya, Kontras dan teman-teman lain itu banyak dapat informasi. Mereka sangat mendukung dan ingin berpartisipasi membongkar keterlibatan aparat-aparat di berbagai sisi. Cuman masalahnya mereka bilang kalau mereka ungkap, mereka nanti dipidanakan, dikenakan pasal suap, gitu, penyuapan. Jadi makanya masih sekarang, jadi kita lagi juga mau bicara ke pihak pemerintah, kalau mau bikinlah tim independen yang dia diatur gitu, tingkat imunitasnya seperti apa perlindungannya. Gitu. Sesuai perintah Presiden Joko Widodo, semua aparat penegak hukum yang terlibat kejahatan narkoba harus dibersihkan. Sehingga kurang elok jika aparat penegak hukum justru membuat langkah negatif dengan melaporkan Koordinator Kontras Haris Azhar. Karena seharusnya testimoni Freddy Budiman justru jadi pintu masuk untuk membersihkan aparat penegak hukum dari bisnis narkoba.